Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 4. Berhentilah menangis sebentar dan ceritakan semuanya kepadaku. Ujarnya sambil mengerutkan kening, sambil berpikir dalam hati, jika bukan karena dia ingin menjernihkan keraguannya tentang kehadiran hantu dalam benaknya dan situasi di hadapannya, dia pasti sudah pergi sejak lama, daripada duduk di sini mendengarkan suara tangisan yang tak henti-hentinya. Suara dalam benaknya berhenti sejenak dan tangisannya berkurang menjadi isak tangis dan isak tangis yang tidak teratur. Suara itu tidak menceritakan kisahnya secara terperinci karena dia setidaknya cukup pintar untuk menyadari apa yang paling sesuai untuknya saat itu. Oleh karena itu, dia berkata, aku sudah mati, dan tubuhku sekarang menjadi milikmu. Feng Jiu, aku hanya akan memohon dua hal. Pertama, aku ingin Suruo Yun mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Membunuhnya dengan cepat dengan tusukan pedang tidak akan meredakan kebencian di dalam hatinya. Dan hanya ketika dia hidup, menderita siksaan yang tak berkesudahan, kebencian akan mereda dan hatiku akan beristirahat dengan tenang. Suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Pada saat itu, dia sudah menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun untuk dirinya sendiri dan karenanya yang dia dambakan saat itu adalah membuat orang yang bertanggung jawab telah menempatkannya dalam keadaan yang mengerikan itu, yaitu Suruo Yun, menjalani hidupnya dalam penderitaan yang tak berujung. Alis Feng Jiu terangkat, tetapi dia tidak berbicara. Hanya ujung mulutnya yang sedikit terangkat, tetapi tidak dapat dipastikan apakah itu sebuah senyuman. Dan pada saat itu, seolah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Feng Jiu, Feng Qingge melanjutkan perkataannya, aku tidak tahu dari mana asalmu, dan aku tidak tahu status seperti apa yang kau miliki sebelumnya. Namun, dari caramu yang tenang dalam menangani situasi dan ketenangan yang dapat kurasakan darimu, aku yakin kau adalah seseorang yang luar biasa. Atau setidaknya, kau tidak akan sebodoh aku, yang berakhir dengan seseorang mencuri identitasmu dan berakhir terbunuh di tempat kumuh seperti ini. Mendengar itu, mata Feng Jiu berbinar dan ujung mulutnya sedikit terangkat tinggi dan dia berkata, teruskan. Apa yang kedua? Mendengar kata-kata itu, Feng Qingge tahu bahwa itu berarti Feng Jiu telah setuju dan dia menghela napas lega. Namun pada saat yang sama, suaranya menjadi sedih dan tertekan. Semua anggota keluargaku adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka sangat menyayangiku dan memanjakanku. Aku harap kamu dapat merawat mereka atas namaku dan jangan biarkan mereka tahu. Tahu bahwa aku sudah tidak ada lagi. Jari-jari ramping seputih salju itu mengetuk meja dengan lembut. Ketukan lembut itu membuat Feng Qingge gugup. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Jiu dan tidak punya pilihan lain, dia takut mendengar penolakan dari mulut Feng Jiu, jadi dia melanjutkan dengan berkata, aku akan menyerahkan semua kenanganku kepadamu agar kamu tahu semua yang telah terjadi. Feng Jiu, kamu harus membantuku, kamu harus membantuku. Setelah mendengar suara di kepalanya menghilang, Feng Jiu tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di kepalanya, seperti ada yang memasukkan sesuatu ke dalamnya. Alisnya saling menempel saat dia menutup matanya untuk menahan rasa sakit yang tajam dan beberapa saat kemudian dia perlahan membuka matanya. Dan dalam benaknya, dia tiba-tiba menemukan banyak kenangan yang awalnya bukan miliknya. Mungkin karena ingatan Feng Qingge menyatu dengan ingatannya, tetapi saat ingatan tentang cacatnya muncul dalam benaknya, dia bisa merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan Feng Qingge saat itu, hampir seperti dialah yang benar-benar menderita akibat pisau itu. Suruo Yun. Haha, menarik. Penggabungan kenangan dalam benaknya juga memungkinkannya memahami situasi terkini dan apa yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, dia berdiri dan berjalan ke sisi lelaki yang sudah meninggal itu, mengosongkan pakaian lelaki yang sudah dilucuti itu dari apapun yang berharga. Dia melihat gaun yang dikenakannya robek di bagian lengan dan kerah depannya. Dia segera memutuskan dan merobek sehelai kain dari lapisan dalam roknya untuk menyembunyikan wajahnya. Wajahnya yang rusak akan terlalu mencolok dan jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus melakukannya secara diam-diam, tanpa menarik perhatian siapapun. Sayang sekali, setelah memeriksa seluruh ruangan, dia tidak menemukan sehelai pakaian pun yang bisa dikenakannya. Mengenai pakaian pria itu, dia melihat bahwa pakaian itu terlalu kotor dan dia tidak ingin mengenakannya. Tiba-tiba dia teringat bahwa ini adalah tempat di mana para lelaki mencari kenikmatan jasmani, jadi dia hanya merobek lengan bajunya yang lain dan memperlihatkan bahunya yang putih dan mulus. Dia membetulkan dan membetulkan gaunnya lebih lanjut, dengan cepat mengubahnya menjadi gaun panjang saat pandangannya tertuju pada kain kasa tipis yang menutupi rangka tempat tidur. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kain kasa itu menutupi bahunya sebelum melompat keluar jendela di belakang. Ia mendarat dengan mantap dan matanya dengan cepat mengamati sekelilingnya tetapi hanya melihat satu jalan keluar tepat di depannya. Ia menyelinap ke halaman di depan dan berbaur di antara gadis-gadis yang menggoda dan tertawa di sana. Tepat saat ia hendak melangkah meninggalkan tempat itu, teriakan melengking terdengar. Ah! Seseorang telah dibunuh.